Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Liputan News pada pagi hari ini. Dengan saya Fani yang akan menemani Anda di 1 jam ke depan dengan berita-berita yang menarik. Pemirsa, Bapak Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti untuk mengkaji sebuah wacana di dunia pendidikan. Yang pertama ada di bagian ujian nasional. Jadi di bagian ujian nasional ini ada wacananya akan diadakan kembali karena mengingat UN telah ditiadakan sejak tahun 2021 yang diganti dengan ujian asesmen nasional. Yang kedua, wacana yang diulang mengenai perubahan kurikulum Merdeka Belajar yang dimana siswa-siswi dibebaskan untuk mengenal dirinya dalam dunia pendidikan dari segi cara pembelajaran yang mereka ambil masing-masing dan mengeluarkan bakat dan minat mereka selama proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga juga ada sistem zonasi dan selanjutnya ada wajib belajar selama 13 tahun dan juga pengenalan matematika sejak usia taman kanak-kanak atau TK. Lalu selanjutnya juga ada wacana yang dikaji ulang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kesejahteraan guru. Karena ada wacana juga untuk guru itu gajinya akan dinaikkan sebesar 2 juta rupiah pada tahun 2025. Namun untuk kriteria tertentu yaitu yang pertama ada guru ASN yang bersertifikasi, yang kedua ada guru P3K yang bersertifikasi, dan yang ketiga ada guru honorer yang bersertifikasi. Namun semua wacana yang telah dikatakan masih terbilang belum pasti atau masih dalam proses tahapan mengenai perubahan kurikulum yang akan datang di tahun 2025. Apakah konsep semua kurikulum merdeka ditiadakan? Atau kurikulum sebelumnya akan berganti silang? Atau bahkan memang dari kurikulum sebelumnya akan disempurnakan nantinya oleh kurikulum merdeka? Karena kita melihat dari minat dan dampak yang dihasilkan dari sumber daya manusianya untuk menunjang masa depan pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan para guru dan siswa-siswi terkait dengan hal ini? Kami langsung hubungkan dengan reporter kami yang berada di SMK salah satu di DKI Jakarta dengan Safia Ivani di Sekolah Menengah Kejuruan 17 Jakarta. Saya silakan. Terima kasih kepada Fani. Selamat pagi pemirsa. Jadi saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 17 Jakarta sehabis upacara 10 November 2024 memperingati Hari Pahlawan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang perubahan kurikulum merdeka di tahun berikutnya. Saat ini saya sudah bersama guru agama Islam yaitu kepada Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Ibu untuk perubahan kurikulum merdeka di tahun berikutnya? Apakah Ibu setuju atau tidak kurikulum merdeka dilanjut atau memang dihentikan saja seperti itu? Terima kasih untuk Safia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diwawancarai mengenai kurikulum merdeka. Memang kalau bicara tentang kurikulum merdeka yang memang telah dilakukan oleh pemerintah ya, saat ini kita sudah beralih kepada kurikulum nasional ya. Tentunya kita semua memahami bahwa kurikulum merdeka yang telah diresmikan pada tahun 2020 kini telah disempurnakan dengan adanya kurikulum nasional ya. Kurikulum nasional ini ya adalah menerapkan kurikulum merdeka untuk semua jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA atau SMK. Nah, kemudian ada wacana untuk kedepannya di tahun 2025 ya, ada entah perbaikan kurikulum atau perubahan kurikulum yang memang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru, yaitu dengan sistem deep learning ya. Nah, untuk kurikulum yang akan datang, kalau saya ditanya setuju atau tidak, ini kan tentunya sudah dilihat baik dan buruknya oleh pemerintah ya. Yang tujuannya semua kepada hasil dari pendidikan kita ke depannya, yaitu dengan menekankan kepada pembelajaran yang bermakna ya,
yang lebih mendalam ya, penyempurnaan dari kurikulum nasional ya, di mana penekanannya adalah kepada siswa agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan pemahaman bermakna dan menguasai apa yang diberikan ya pada saat pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Kesempatan kepada anak ya, kepada peserta didik ya, untuk memilih minatnya dia mau ke arah mana. Jadi diberikan kebebasan. Jadi pemahaman anak-anak sekarang dengan kurikulum merdeka, oh saya bebas-bebas aja, saya mau belajar mau enggak. Bukan itu yang dimaksudkan gitu. Tetapi mereka boleh memilih minatnya kemana ya, sehingga ketika nanti dia mau kuliah, dia mau kerja, dia sudah bisa menentukan dari mulai dia belajar di tingkat SMA atau SMK ya, seperti misalnya di SMA ya, kalau dia mau ngambil jurusan IPS dari mulai kelas 11 dia udah milih tuh pelajaran apa yang mau dia ambil gitu, sehingga nanti pada saat dia kuliah itu dia sudah bisa menentukan, oh saya mau ngambil jurusan ini, maka pelajaran yang harus saya pelajari, saya ambil adalah pelajaran ini. Kemudian kalau dia mau bekerja, ya kemampuan apa yang harus dia miliki, kemudian bisa diterapkan di dunia kerja gitu. Jadi memang lebih diberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ya minat mereka di dalam belajar. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar gitu. Mana di planning ini adalah penyempurnaan dari kurikulum yang saat ini sedang berjalan ya, yang lebih menekankan kepada pemahaman siswa dalam pembelajaran yang lebih bermakna ya, dengan suasana yang menyenangkan. Artinya kalau memang kurikulum ini mendukung kepada keberhasilan siswa, saya rasa tidak ada salahnya diterapkan, dan ini sudah mungkin dikaji oleh Menteri Pendidikan kita yang baru, dan mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada kurikulum yang sekarang. Artinya bukan berarti saya tidak setuju, tetapi ya kita ikut mendukung ya demi kebaikan anak-anak kita dalam pembelajaran dan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Saya rasa itu. Baik pemirsa, kita sudah dengarkan tanggapan dari guru-guru yang ada di SMK Negeri 17 Jakarta. Sekarang kita beralih mendengarkan tanggapan dari salah satu siswi SMK Negeri 17 Jakarta mengenai perubahan kurikulum merdeka. Di sini saya dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Cika Wandini. Dari kelas berapa? Dari kelas 11 akuntansi 2. Oke, di sini saya sudah bersama Cika ya dari kelas 11. Nah, terkait perubahan kurikulum yang akan datang di tahun berikutnya, bagaimana sih menurut kamu, tanggapan kamu sendiri nih? Apakah kamu setuju kurikulum ini akan dilanjutkan atau memang nantinya kamu mendukung kurikulum yang ada di tahun berikutnya? Tentunya sebagai seorang siswi kelas 11 yang pastinya di masa depan nanti akan mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum merdeka ke kurikulum yang baru dengan diadakannya ujian nasional. Dari saya sendiri awalnya saya cukup bingung dan merasa cemas karena akan diadakan ujian nasional yang dimana ujian ini akan menentukan kelulusan kita. Dibandingkan dengan kurikulum merdeka, kelulusan hanya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Oke, jadi semisalnya kalau memang perubahan kurikulum itu ada di tahun berikutnya, kira-kira apa sih yang kamu dapat dari dampak positif dan negatifnya dari perubahan kurikulum di tahun berikutnya? Dikarenakan kurikulum terbaru ini kami tidak mengetahui secara jelas bagaimana konsepnya, maka saya akan melihat dari dampak positif dan negatifnya dari diadakannya ujian nasional. Yang pertama, dampak positifnya adalah standarisasi penilaian menjadi jelas. Ketika ingin memasuki dunia perkuliahan nanti, kita dapat memasuki nih, target kita bakalan dapat 90 ataupun 9,5. Kita jadi memotivasi diri kita untuk belajar lebih giat. Nah, dampak positif yang lainnya adalah dengan diadakan ujian nasional ini yang secara garis besar adalah ujian yang besar. Kita tidak perlu cemas lagi akan ujian ketika memasuki perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu kaget lagi. Lalu dampak negatifnya adalah siswa-siswi pasti tentunya merasa cemas karena ujian ini ujian yang besar yang tentunya pasti akan merasa cemas dan stres serta overthinking nih, bagaimana nih ujian aku ke depannya, apakah aku bisa mengikutinya atau ujianku akan jelek. Baik, kita sudah dengarkan tanggapan dari anak kelas 11 di SMK Negeri 17 Jakarta. Sekarang kita beralih tanggapan anak kelas 10 di SMK Negeri 17 Jakarta mengenai perubahan kurikulum di tahun berikutnya, terutama pada angkatan mereka. Di sini dengan siapa namanya? Arkan Tarsidila dari kelas 10 RPL 1. Oke, di sini saya sudah bersama Arka. Nah, bagaimana sih tanggapan kamu
perkiraan kurikulum yang akan mendatang itu akan berubah di angkatan kamu sendiri nih? Perkiraannya saya harap pasti lebih baik daripada kurikulum sebenarnya, karena saya sendiri itu angkatan 2018 itu angkatan terakhir. Jadi pas perubahan kurikulum merdeka itu terlalu aktif. Jadi prestasinya tuh bisa dibilang menurun karena terlalu banyak banget aktif gitu kan. Terus juga kayaknya kebanyakan jam kos di kurikulum merdeka ini. Lebih efektif di kurikulum sebelumnya tuh. Oke, jadi dia lebih ke kurikulum yang sebelum merdeka ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada perubahan kurikulum, diadakannya ujian nasional nih, bagaimana sih cara kamu meningkatkan pembelajaran, apalagi di angkatan kamu sendiri tuh memang UN nantinya sudah benar-benar ada gitu, bagaimana? Oke, pertama kalau misalkan diadakan UN itu pasti saya bingung karena di angkatan saya belum pernah ada UN. Tapi kalau dari penglihatan saya dari data-data sebelumnya, kalau misalkan ada UN itu jauh lebih efektif Kak belajarnya. Karena kalau misalnya nggak ada UN itu siswa-siswa yang malas berpartisipasi belajar apa segala macam itu kurang aktif dalam kegiatan prestasi. Jadi kalau misalkan ada UN, saya harap jadi bisa lebih baik meningkatkan prestasi ke depannya gitu. Oke, bagus banget nih jawabannya. Jadi dia walaupun memang nantinya ada perubahan kurikulumnya, ada ujian nasional, nanti siswi SMK Negeri Yogyakarta akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Jadi terima kasih ya Arka atas kesempatannya. Jadi segitu saja dari hasil laporan saya, Safia Ivani, di SMK Negeri Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Fani di studio. Baik, terima kasih kepada Safia Ivani yang sudah melaporkan langsung di SMK Negeri 17 Jakarta. Baik pemirsa, itulah berita pagi hari ini